Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita ketemu lagi di PJJ Matematika kelas 9. Di PJJ kali ini kita masih membahas mengenai bilangan berpangkat dengan materi yang akan kita bahas adalah bentuk akar. Sifat-sifat akar, menyederhanakan perkalian bentuk akar, serta operasi hitung dalam bentuk akar. Bentuk akar. Bentuk akar merupakan akar dari suatu bilangan yang hasilnya bilangan irasional. Bentuk akar dapat diartikan sebagai bentuk lain dari bilangan berpangkat. Bentuk akar. Bentuk akar merupakan akar dari suatu bilangan yang hasilnya bilangan irasional. Bentuk akar dapat diartikan sebagai bentuk lain dari bilangan berpangkat. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai bilangan berpangkat 2 atau kuadrat. Nah, di sini contohnya akar 9 ya. Akar 9 itu kan sama dengan akar 3 pangkat 2. 9 itu kan dari 3 kali 3 ya. Jadi akar 9 hasilnya adalah 3. Contoh lain, akar 25. 25 itu sama dengan 5 pangkat 2. Sama dengan 5. Nah, akar kuadrat ini bukan dikatakan sebagai bentuk akar karena menghasilkan bilangan rasional. 3 dan 5 menghasilkan bilangan rasional atau bilangan real positif. Nah, ini tidak termasuk bentuk akar. Yang termasuk bentuk akar bagaimana? Contohnya, akar 20 adalah bentuk akar karena tidak ada bilangan real positif yang jika dikuadratkan hasilnya sama dengan 20. Kuadrat ya, masih ingat kuadrat? 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, dan seterusnya. Nah, di sini nggak ada yang hasilnya 20 kan? Nah, maka akar 20 ini disebut sebagai bentuk akar. Contoh yang kedua, akar 64. Akar 64 bukan bentuk akar. Mengapa? Karena akar 64 ini adalah hasil dari 8 kuadrat atau 8 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 8. Jadi akar 64 bukan bentuk akar. Selain akar 20, ada akar berapa lagi? Akar 2, akar 3, akar 5, misalnya. Ini semuanya bentuk akar. Selanjutnya, sifat-sifat bentuk akar. Sifat-sifat bentuk akar ada 2. Yang pertama, jika akar pangkatnya sama, ya, bilangannya bisa kita kalikan. Kalau beda nggak bisa, ya. Contohnya, akar 4 dikali akar 2. Nah, di sini kan kalau nggak ditulis ini artinya sama-sama akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Jadi bisa kita kalikan aja. 4 dikali 2 sama dengan akar 8. Bentuk pembagian juga sama. Akar pangkat N dari X per akar pangkat N dari Y sama dengan akar pangkat N dari X per Y. Asalkan di sininya harus sama. Contohnya, akar 25 per akar 100. Kan di sini sama-sama akar 2 ya. Nah, ini bisa kita bagi langsung. Akar dari 25 per 100. Bisa disederhanakan akar 1 per 4. Ya. Ini sifat-sifat bentuk akar. Selanjutnya, bentuk akar dapat dinyatakan dalam bentuk pangkat pecahan. Akar pangkat 3 dari 5 dipangkatkan 3. Nah, ini bisa kita
nyatakan dalam bentuk pangkat pecahan. Jadi akar pangkat 3 dari 5 pangkat min 3 seperti ini. Kita sederhanakan jadi 5 pangkat negatif 3 per 3. Kalau mau disederhanakan lagi bisa. 3 dibagi 3 adalah 1. Jadi 5 pangkat negatif. Contoh yang kedua. Akar kuadrat dari 6 pangkat 4. Ini akar kuadrat ya. Pangkat 2. Kalau tidak ditulis berarti dia pangkat 2. Sama dengan, kita bisa tulis seperti ini. Sama dengan 6 pangkat 4 per 2. Bisa kita sederhanakan jadi 6 pangkat 2. Lanjut lagi menyederhanakan bentuk akar. Bentuk akar ini bisa kita sederhanakan supaya lebih mudah menghitungnya. Contohnya di sini akar 8 dan akar 45. Akar 8 dulu ya. 8 itu sama dengan 4 dikali 2. Ya, kita bisa pisahkan akar 4 dikalikan dengan akar 2. Nah, di sini akar 4-nya ini kita akarkan. 4 akar 2 sama dengan 2. 2 akar 2-nya tidak perlu diakarkan karena tidak bisa. Jadi hasil akhirnya adalah 2 akar 2. 45 sama dengan 9 dikalikan 5. Akar 9 sama dengan 3. Maka hasil akhirnya adalah 3 akar 5. Kita coba di sini ya. Akar 108. 108 itu adalah 36 dikali 3. Sama dengan akar 36 dikali akar 3. Akar 36 berapa? 6 dikali akar 3. Sama dengan 6 akar 3. Oke, lagi. Akar 147 sama dengan akar 49 dikali 3 dengan akar 49 dikali akar 3. Akar 49 berapa? 7 dikali akar 3 sama dengan 7 akar 3. Akar 200. 200 itu berapa ya? 100 dikali 2 sama dengan akar 100 dikali akar 2. Akar 100 berapa? 10 dikalikan akar 2 sama dengan 10 akar 2. Akar 14.400. Akar 144 dikali 100. Akar 144 dikali akar 100. Akar 144 berapa? 12 dikali akar 100 10. Jadi sama dengan 120. Akar 0,0576 sama dengan akar 576 per 10.000. Karena dia koma maka dibagi per ya. Sama dengan akar 576 per akar 10.000. Akar 576 berapa? 24 ya, per 100 sama dengan 0,24. Operasi aljabar bentuk akar. Nah, di operasi aljabar ini ada dua operasi, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Di penjumlahan, A akar C ditambah B akar C. Jika sama-sama akar C, maka A dan B-nya bisa dijumlah. A tambah B
akar C. Akar C. Contohnya, 2 akar 2 ditambah 3 akar 2. Ini kan sama-sama akar 2 nih. Ya, jadi bisa kita jumlah. 2 ditambah 3 akar 2 sama dengan 5 akar 2. Pengurangan juga sama. Jika akar di dalam akarnya ini sama akar C, maka bisa dikurangi. 5 akar 3 dikurang 3 akar 3 sama dengan, ini sama-sama akar 3 ya, yang di dalamnya. 5 dikurang 3 akar 3 sama dengan 2 akar 3. Contoh soal, akar 12 ditambah akar 27 sama dengan, nah ini kan belum sederhana ya, kita sederhanakan dulu. Akar 12 itu sama dengan 4 dikali 3 ditambah akar 27 itu sama dengan 9 kali 3. Boleh disederhanakan dulu. Akar 4 dikali akar 3 tambah akar 9 dikali akar 3. Akar 4 hasilnya berapa? 2. 2 akar 3 ditambah akar 9, 3 akar 3. Maka hasilnya sudah sama-sama akar 3 nih ya. Bisa kita tambahkan. 2 ditambah 3 akar 3. Hasil akhirnya adalah 5 akar 3. Contoh selanjutnya ya. Contoh lainnya. Akar 72 ditambah akar 162. Nah, ini kita ubah dulu ya. 72 dan 162-nya kita ubah. Kita sederhanakan. Akar 72 sama dengan 36 dikali 2. Ya. Ditambah 162 sama dengan 81 dikali 2. Ubah. Akar 36 dikali akar 2. Akar 81 dikali akar 2. Akar 36 sama dengan 6. 6 akar 2 ditambah 9 akar 2. Hasilnya adalah 9 tambah, maaf, hasil akhirnya adalah 6 ditambah 9 akar 2 sama dengan 15 akar 2. Nih. Oke, sampai di sini PJJ kita hari ini mengenai bentuk akar. Terima kasih banyak, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.